my channel. Hai, senang sekali untuk hari ini. Senangnya bisa berada di hadapan kalian semua, bisa punya channel YouTube teman-teman. Jadi gini teman-teman, saya tuh baru dapat pertanyaan. Ada yang bertanya, kenapa bisa data kita berada di pihak atau di orang-orang yang bisa menyalahgunakan data kita, atau kenapa sampai handphone kita bisa diseretas dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi gini, pada saat kita mendapatkan atau pada saat Anda, saya, ini pelajaran buat kita semua ya, kita mendapatkan pesan baik di WA atau di SMS yang biasanya kan ada yang kirim link tuh, misalnya ulang tahun perusahaan ini. Nah, silahkan klik link di bawah ini, akan ada bagi-bagi pulsa sekian, atau Anda mendapatkan kuota berapa gigabyte dengan cara klik di bawah ini dan klik link di bawah ini dan share. Nah, Anda perlu berhati-hati untuk mengklik link apa saja yang masuk di handphone kita, atau mungkin ada link pinjaman online yang masuk. Biasa kan Anda mendapat limit sekian. Pokoknya Anda perlu berhati-hati untuk mengklik link tersebut, karena pada saat kita mengklik link tersebut itu kita sedang membuka akses pada uh, aplikasi ya tersebut ya, untuk meretas HP kita. Kita buka ruang, buka akses mereka untuk mengakses kontak HP yang ada di handphone kita, mereka untuk mengakses gambar di galeri kita, foto-foto di galeri kita, bahkan sampai pada media sosial atau aktivitas-aktivitas kita di handphone, sampai isi WhatsApp kita itu semua diakses loh oleh mereka. Dan atau mungkin Anda yang um, melakukan, misalnya ada registrasi yang menggunakan KTP, atau ada misalnya foto KTP atau foto diri untuk melakukan mendaftar atau pengajuan di misalnya ada pengajuan untuk kendaraan bermotor atau dan sebagainya, itu juga Anda harus hati-hati ya. Atau biasanya kan itu kalau kita ke pusat perbelanjaan, ke mall-mall, itu biasa ada yang meminta kita, ayo sini coba produk saya, silakan isi KTP-nya, nomor KTP-nya. Nah, itu jangan disebar. Itu Anda perlu berhati-hati dan lihat seperti apa perusahaannya baru memberikan, karena bisa saja data kita digunakan oleh oknum atau oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan itu kita tidak sadari. Jadi tips buat teman-teman yang mungkin sudah atau punya problem terjadi penyebaran data, atau teman-teman disalahgunakan, itu yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tenangkan diri. Harus tenang ya, karena ketika kita panik itu kita akan bingung apa yang harus kita lakukan, bahkan bisa saja tindakan yang salah yang akan kita lakukan ya. Jadi pertama itu kalian harus tenang, Anda harus tenangkan diri Anda. Yang kedua, Anda harus ingat bahwa data KTP-nya kita sama mereka itu, mereka tidak bisa ngapa-ngapain tanpa persetujuan dari kita. Ya mungkin saja mereka akan menyebarkan di media sosial atau untuk meneror kita, atau mereka bisa jadikan sebagai bahan untuk memeras kita dan sebagainya. Ingat, tenangkan diri. Kalau memang teman-teman sudah merasa bahwa ini sudah sangat tidak wajar, maka silakan buat laporan ke pihak kepolisian. Jadi bisa lapor ke pihak kepolisian tentang perlindungan data, atau kalau memang sudah dapat ancaman sampai tindakan ini, ya kalian bisa lapor aja langsung ke polisi, ke pihak yang berwajib ya. Dan itu biasanya kalau di polisi itu itu kan mereka akan minta bukti ya, bisa tunjukkan nomor HP yang nomor handphone yang menghubungi teman-teman untuk memeras teman-teman, seperti itu. Pokoknya ingat, jangan pernah nonaktifkan handphone kalian. Nomor HP kalian yang aktifnya, kan biasanya itu nomornya itu nanti yang akan dipakai di teror dan sebagainya. Tapi jangan pernah mengaktifkan, karena ketika kita nonaktifkan HP kita, itu berarti kita memberi ruang untuk para pencuri data ini menggunakan data kita lebih besar lagi. Kenapa? Karena pada saat mereka menggunakan data kita untuk hal-hal yang misalnya aktivasi akun-akun tertentu, itu kan biasanya
itu akan ada pemberitahuan OTP yang masuk di handphone kita, dan itu kita akan tahu kan. Dan yang berikutnya itu kondisikan teman-teman atau lingkungan sekitaran kita, teman-teman kita. Misalnya ketika Anda punya media sosial, Facebook, Instagram, itu Anda langsung menghubungi atau bisa tulis ya di wallnya bahwa HP saya diretas, data saya disalahgunakan, dan ketika ada yang menghubungi atas nama saya, misalnya ada yang menghubungi kalian atas nama saya untuk meminta sejumlah uang atau mengatakan saya seperti ini, itu jangan ditanggapi karena HP saya sedang diretas, data saya disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan saat ini sedang diselesaikan oleh pihak yang berwajib, kayak gitu. Jadi kondisikan kontaknya, kondisikan media sosialnya. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya peretasan HP, misalnya HP-nya diretas, itu teman-teman harus ingat langsung ubah kata sandi Facebook, kata sandi di Instagram, di media sosialnya teman-teman. Itu langsung diubah. Langsung lakukan perubahan ya. Jangan tunggu lama. Terus kalau memang rasa bahwa perasaan saya ini HP-nya kok kayak sepertinya kayak nggak aman, bisa langsung melakukan ini ya, reset, kembali ke pengaturan awal, boleh ya. Terus ingat amankan juga WhatsApp kalian, karena ketika HP diretas, kode email itu sudah ada pada pencuri data, itu bisa saja mereka mereka bisa mengakses telepon masuk, telepon keluar, percakapan di WhatsApp, SMS, pokoknya semua kontaknya kita, galeri kita, email kita, itu semua bisa dibuka. Bahkan Facebook, akun Facebook kita pun juga mereka bisa masuk, sampai Instagram, akun media sosialnya kita itu mereka bisa masuk. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tenangkan diri, terus terangkan lingkungan, orang-orang di sekitaran kita. Kalau memang mendapat ancaman dan sebagainya, diteror dan sebagainya, silakan langsung lapor ke pihak yang berwajib. Terus kalau memang teman-teman merasa bahwa masih tidak aman handphonenya, itu langsung direset saja, dikembalikan ke pengaturan pabrik. Terus ingat, lakukan atau amankan akun media sosialnya teman-teman, akun Instagram, Facebook, WhatsApp, itu silakan diamankan. WhatsApp bisa hapus dulu ya, hapus akun, baru nanti di download lagi. Terus kalau medsos, Facebook dan Instagram itu bisa ganti kode, bisa ganti kata sandinya, pengaturan kata sandi, atau bisa juga langsung ditutup. Kalau saya biasa itu tutup ya. Saya kemarin tuh sempat diretas juga dan saya tutup akun medsos saya. Terus emailnya juga itu perlu diperhatikan ya, ganti kata sandi email. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini ya bisa membantu teman-teman yang saat ini panik karena lagi lagi bingung, HP-nya diretas, dan memangnya kita nggak bisa pungkiri bahwa di era teknologi hari ini itu kejahatan cyber itu kita nggak bisa pungkiri. Semakin canggih teknologi, semakin canggih juga kejahatan yang terjadi. Jadi yang sekarang yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama adalah amankan diri kita. HP kita, smartphone kita harus lebih smart menggunakannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.